Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gatman Sutar Abdillah, NIM 2142-1011, semester 2, Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS semester genap tahun 2022, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan tema upah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Jenis pembayaran tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja. Yang kedua adalah gaji. Gaji yaitu pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali, seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan, dan lain-lain. Sedangkan tujuan pemberian upah untuk yang pertama, mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baik dan mempertahankan mereka. Yang kedua, memberikan motivasi kepada tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi. Dan yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja. Pemberian upah tidaklah sekedar memberikan uang kepada pekerja, namun ada beberapa syarat dan sistem kebijakan pengupahan, diantaranya yang pertama adil, kedua atraktif dan kompetitif, yang ketiga tetap mudah mutakhir, yang keempat mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah, dan yang terakhir cukup layak. Yang pertama adalah adil. Adil adalah apabila sistem penggajian perusahaan itu memberikan golongan kepangkatan dan gaji pokok yang lebih tinggi kepada pegawai yang mempunyai pendidikan formal lebih tinggi. Yang kedua, atraktif dan kompetitif. Tingkat upah yang ditawarkan harus menarik dan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Karena itu, perusahaan harus secara rutin melakukan survei pada sektor industri yang sama atau lebih luas lagi. Yang ketiga, tetap mudah mutakhir. Ini artinya kebijakan dan sistem pengupahan yang digunakan perusahaan mestinya sesuai untuk perusahaan tersebut, ditinjau dari berbagai aspek, termasuk budaya perusahaan. Yang keempat, mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah. Semua kebijakan, sistem, dan aturan pengupahan perusahaan haruslah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berlaku. Yang kelima, cukup layak, yaitu tingkat upah harus relatif cukup layak bagi penerimanya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Sebuah perusahaan atau bidang usaha dalam memberikan upah mempunyai alasan atau faktor yang mempengaruhinya. Antara lain adalah yang pertama, upah yang berlaku sekarang. Artinya perusahaan memutuskan apakah upahnya yang diberikan sudah benar atau tidak dengan cara membandingkan dengan perusahaan lain untuk golongan pekerjaan yang sama dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan membayar. Di sini bagi perusahaan yang memperoleh gambaran penjualan dan laba yang baik dalam jangka panjang cenderung membayar upah lebih tinggi daripada perusahaan yang mengalami kesulitan mencapai tujuan.
Ketiga, biaya hidup. Kebanyakan orang berpendapat bahwa upah harus cukup untuk menghidupi pekerja dan keluarganya. Maka upah harus disesuaikan dengan biaya hidup. Yang keempat, produktivitas. Produktivitas atau daya produksi diukur menurut hasil per jam. Namun ini tidak berarti bahwa tenaga kerja merupakan sebab utama keuntungan. Yang kelima, persyaratan pekerjaan. Sebagai tolak ukur tingkat kesulitan suatu pekerjaan dengan banyaknya kegiatan, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Alasan seseorang bekerja tentunya untuk mendapatkan upah real dari pekerjaan yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu apa itu upah real. Yang dimaksud upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Dalam hal ini, perusahaan akan memberikan upah kepada pekerja berdasarkan beberapa perbedaan. Faktor yang menentukan perbedaan upah tenaga kerja adalah 1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung dalam tingkat yang rendah. Yang kedua, jenis pekerjaan. Golongan pekerja staf menuntut untuk memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pesuruh kantor, ya karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik dan pikiran. Yang ketiga, pendidikan, keahlian, dan kemampuan. Dalam perekonomian yang semakin maju, kegiatan ekonomi semakin membutuhkan tenaga-tenaga yang terdidik. Oleh karena itu, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah. Yang keempat, faktor geografis dan faktor institusional. Yang pertama, faktor geografis. Ada kalanya di tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran dan tingkat upahnya relatif rendah. Faktor yang kedua, faktor institusional. Kebijakan yang dibuat oleh beberapa kelompok atau serikat buruh yang menuntut pemerintah atau swasta untuk memprioritaskan anggotanya. Yang kelima, jangka waktu pengabdian. Semakin lama seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula upah yang diberi kepadanya. Yang keenam, posisi atau jabatan. Jabatan seseorang semakin tinggi, maka tanggung jawab yang diemban semakin besar pula, sehingga upahnya semakin tinggi. Selanjutnya, pada bahasan terakhir adalah seperti apa sistem pembayaran upah itu sendiri. Sistem pembayaran upah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem menurut waktu. Besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. Yang kedua, sistem menurut unit hasil. Besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Yang ketiga, sistem dengan insentif. Tambahan upah yang besar kecilnya didasarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawai. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.